الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan, peluang, waktu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini merupakan amalan kita yang paling utama. Tidak ada amalan kita yang paling utama selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seandainya kita hidup di dunia hanya untuk beribadah, itu sudah cukup. Karena ibadah itu merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Maulana Laeda. Saya pernah menuntut ilmu. Saya berasal dari Buton Tengah. Saya SMA di Kota Bau-Bau, Buton. Kemudian mondok di pesantren atau Ma'had Ar-Royah Sukabumi selama 2 tahun. Lalu kemudian 2008 berangkat ke Madinah. 2008 selama 16 tahun dan kemudian kembali pada tahun lalu. Dan di sini di perumahan ini baru sekitar 3 bulan atau 2 bulan, 3 bulanan. Tapi jarang terlihat karena banyak kesibukan baik di luar perumahan ataupun di luar Makassar. Sekarang saya memiliki kesibukan di Institut Agama Islam Makassar, Institut Agama Islam Stiba Makassar, dan mengetuai 2 prodi. Mengetuai 2 prodi, prodi ilmu hadis dan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Sekaligus juga mengetuai beberapa unit di Stiba, termasuk pengkaderan atau PKU, pendidikan kader ulama di Stiba Makassar. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini dengan membawa cita-cita. Kita sejak kecil, sejak awal sekolah, kita sudah diperintahkan oleh guru kita untuk menulis sebuah cita-cita. Dan kita semua memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Ada yang cita-citanya menjadi guru, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi pejabat dan sebagainya. Tapi cita-cita seorang muslim yang terbesar sekaligus yang terakhir, cita-cita yang terbesar sekaligus yang terakhir untuk dirinya, itu wajib ada dalam hidupnya. Kita bercita-cita menjadi guru, itu penting. Menjadi pegawai, pejabat, itu penting. Atau menjadi pedagang yang sukses, penting. Tapi kalau kita tidak bercita-cita dengan itu tidak ada problem. Kita tidak akan diberikan dosa oleh Allah. Tapi cita-cita yang satu ini, yang terbesar sekaligus yang terakhir, yang harus ada dalam hidup kita, itu harus menjadi cita-cita yang tertinggi. Kalau ini kita tidak cita-citakan, maka kita menjadi orang manusia yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan cita-cita ini, Allah sebutkan dalam ayat tentang takwa. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi Allah mengatakan kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Kenapa Allah mengatakan seperti itu?
Karena setiap kita pasti akan meninggal. Tidak ada yang hidup kekal. Kita semua pasti akan meninggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan kalian tidak boleh meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Apa makna kalian tidak boleh meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri? Maknanya secara singkat dan secara spesifik adalah kalian tidak boleh meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ini harus menjadi cita-cita kita sebagai seorang muslim, sekaligus cita-cita yang terakhir. Kita semua bercita-cita ingin punya anak, punya cucu kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, ingin menjadi ini dan ini. Tapi cita-cita kita yang terakhir harus husnul khatimah. Kita keluar dari dunia dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah seseorang meninggal dalam keadaan berbuat kebaikan. Seseorang meninggal dalam keadaan menjaga salat 5 waktu. Meninggal dalam keadaan suka bersedekah. Meninggal dalam keadaan suka silaturahim. Atau meninggal di jalan menuju masjid. Meninggal di jalan menuju rumah kerabat atau keluarga yang ingin disilaturahim. Ya. Itu semuanya kalau kita meninggal dalam keadaan kebaikan, itu namanya husnul khatimah. Jadi sebelum kita didoakan semoga husnul khatimah, maka mari kita terlebih dahulu untuk menjadikan kita layak, menjadikan diri kita layak untuk mendapatkan husnul khatimah. Kebalikannya adalah su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Yaitu meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Meninggal tapi tidak pernah sholat 5 waktu. Yakin bahwa itu su'ul khatimah. Meninggal tapi sedang bermaksiat. Ya, dan ini banyak sekali pada zaman sekarang. Ya, meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat, itu tanda su'ul khatimah. Ya, dan Rasulullah SAW selalu memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan agar tidak diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Para salaf, para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, kalau mereka akan meninggal, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka mengatakan setelah kita wafat, jalan kita cuma 2. Entah itu ke surga atau ke neraka. Tidak ada jalan saya mau tinggal di antara surga dan neraka. Tidak ada. Ya, kalau bukan ke surga berarti neraka. Oleh sebab itu, ya, husnul khatimah dan su'ul khatimah ini menjadi hal yang sangat ditakutkan oleh orang-orang soleh dan para ulama. Kenapa? Karena husnul khatimah dan su'ul khatimah inilah yang menentukan negeri tempat kita di akhirat. Inilah yang menentukan negeri tempat kita di akhirat. Ya. Oleh sebab itu, cita-cita ini harus menjadi cita-cita yang terbesar sekaligus yang terakhir. Yang terbesar sekaligus yang terakhir. Bagaimana cara mencapai husnul khatimah? Ya, cara mencapainya adalah dengan selalu merenungi bahwa kita manusia ini tidak selamanya abadi. Ya, jabatan kita itu semuanya akan hilang ketika kita pensiun. Kewenangan kita itu akan hilang. Harta kita itu akan hilang. Harta kita di dunia ini, para ulama mengatakan bahwa harta kita itu ada tiga bagian. Ada 3 jenis. Harta kita di dunia yang kita miliki itu ada 3 jenis. Yang pertama, harta yang kita habiskan. Harta yang kita habiskan tidak menjadi milik kita. Habis dimakan, habis diminum, tidak menjadi milik kita. Harta yang pertama adalah harta yang dihabiskan, yang dikonsumsi. Harta yang kedua adalah harta yang diwariskan. Itu juga bukan harta kita. Ketika kita meninggal, mau tidak mau harta kita pasti akan diberikan kepada ahli waris, anak-anak kita. Pada beberapa hari ini banyak yang inbox saya, Ustaz, ibu saya meninggal, bagaimana cara pembagian hartanya? Ayah saya meninggal, bagaimana cara pembagian hartanya? Ini menunjukkan bahwa ketika kita meninggal, harta kita
harta kita itu pasti akan dibagi-bagi oleh ahli waris kita. Dan itu bukan harta kita, itu sudah menjadi bagian orang lain. Tetapi harta jenis yang ketiga adalah harta yang menjadi harta hakiki kita, yaitu harta yang kita infakkan pada pos-pos kebaikan. Ya, zakat harta kita itu menjadi harta hakiki kita. Zakat fitrah kita, infak kita, sedekah kita, itu semuanya menjadi harta hakiki kita. Kenapa menjadi harta hakiki? Walaupun mungkin ketika kita keluarkan untuk zakat atau sedekah, harta itu telah hilang. Tapi ingatlah bahwa itulah yang menjadi harta hakiki kita. Kenapa? Karena Allah akan menumbuhkan harta itu dan mengembalikannya kepada kita di hari kiamat kelak. Makanya dalam Al-Quran yang namanya zakat, sedekah, infak itu Allah sebut sebagai pinjaman. Wa man yuqridullaha qardan hasan. Siapa yang bisa memberikan pinjaman kepada Allah? Kenapa Allah sebutkan sebagai pinjaman? Ketika berzakat, Allah sebut sebagai pinjaman. Ketika bersedekah, Allah sebut itu sebagai harta yang Allah pinjam dari kita. Apa faktornya? Karena di hari kiamat Allah akan mengembalikan harta tersebut. Tapi kalau Allah kembalikan pada hari kiamat, bukan lagi dalam bentuk harta yang kita sumbangkan, bukan. Tapi sudah dalam bentuk pahala, sudah dalam bentuk surga. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Kalau kita berinfak di jalan Allah, zakat, sedekah, maka kata Allah itu seakan-akan kita mengambil satu benih tanaman, satu benih ini menumbuhkan 7 tunas. Masing-masing tunas menghasilkan 100 biji. Ya, jadi kalau kita berinfak 1000, maka Allah kali 700 kali lipat. Ya, dan itulah yang Allah akan jadikan sebagai pengembalian, ya, pengembalian harta kita di hari kiamat. Makanya Rasulullah benar ketika dia mengatakan, dia bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Harta itu tidak pernah mengurangi harta. Kenapa? Ya, karena harta itu kalau seandainya ketika kita bersedekah, harta kita tidak dikembalikan oleh Allah di dunia, Allah pasti akan kembalikan di akhirat kelak dengan 700 kali lipat. Ya, ini terkait dengan harta. Jadi harta kita tidak kekal, dan ya, dua jenisnya itu bukan menjadi milik kita. Yang hanya menjadi milik sejati kita adalah satu jenis saja, yaitu yang kita zakatkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Para ulama mengatakan, kalau seorang muslim benar-benar menyadari bahwa harta sejatinya adalah harta yang dia sedekahkan, maka dia akan rajin-rajin berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk menuju husnul khatimah, kita harus menyadari bahwa semua kepemilikan kita di dunia ini adalah fana. Tubuh kita ini semuanya pasti akan habis. Dan orang yang paling tidak tahu malu, ya, kalau kita mau nyebut di dunia ini ada orang yang paling tidak tahu malu, paling tebal mukanya adalah orang-orang yang suka bermaksiat. Orang yang tidak tahu malu itu adalah orang-orang yang suka bermaksiat. Kenapa mereka dianggap sebagai orang yang paling tidak tahu malu? Karena Allah telah memberikan kepadanya berbagai macam hadiah. Allah memberikan kepadanya tubuh yang indah, tubuh yang kuat. Tapi dia malah gunakan pada kemaksiatan. Allah berikan kepadanya hadiah berupa rezeki, berupa anak, istri. Tapi dia malah menggunakan rezekinya pada kemaksiatan. Orang seperti ini adalah orang yang paling tidak tahu malu. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling tidak tahu malu. Seperti kita berikan kepada anak kita, ini harta semuanya untuk kamu. Tapi kemudian anak kita malah mendurhakai kita. Apa yang akan kita rasakan? Yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil semua harta itu atau bahkan menyiksa anak kita. Karena tidak tahu malu. Ada orang yang kita bantu dengan berbagai macam bantuan, tapi dia malah tidak mau menaati kita, menjelek-jelekan kita. Demikian pula orang yang hamba yang tidak taat kepada Allah, itu adalah hamba yang sangat tidak tahu malu. Tapi ketidaktahu maluan seorang hamba tidak hanya
pada kemaksiatan. Allah menyebutkan orang yang suka bermaksiat. Ketika tiba ajalnya, dia mengatakan sebuah perkataan yang sangat tidak sopan, yang menunjukkan bahwa dia memang orang yang benar-benar tidak tahu malu. Ketika ajalnya tiba, dia meminta untuk ditunda ajalnya agar bisa beramal saleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ya, kata Allah, ketika kematian ajal telah mendatanginya, dia mengatakan, ya Allah, tundalah ajal saya. Tundalah ajal saya, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar saya bisa beramal saleh, bisa beramal memperbaiki hal-hal yang saya lalaikan sebelumnya. Kata Allah, kalla, tidak mungkin, kata Allah. Ya. Jadi ini juga dia tidak tahu malu. Sudah diberikan kesempatan umur, usia, ya, tapi dia malah tidak tahu malu. Ya, tidak tahu malu menggunakannya dalam kemaksiatan. Ketika dicabut nyawanya, tidak tahu malu, malah meminta penundaan. Ketika dibangkitkan dari padang mahsyar, tukang maksiat itu akan berdusta. Ini juga ketidaktahumaluan yang ketiga. Akan berdusta. Ketika Allah bangkitkan dan tanya, apa yang Anda lakukan dulu di dunia? Dia tidak akan mengakui bahwa dia bermaksiat. Dia akan mengakui, ya Allah, di dunia saya beribadah. Di dunia saya juga salat. Ya. Tapi ternyata mungkin salatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Allah kemudian mengatakan, kadzabta, Anda benar-benar berdusta. Ketika masuk neraka, dia juga melakukan hal yang sangat tidak tahu malu. Apa ya? Ya. Ketika masuk neraka, dia melakukan hal yang sangat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak tahu malu. Dia meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Ya. Qalu rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia untuk berikan kami kesempatan yang kedua untuk beramal saleh. Kalau seandainya kesempatan yang kedua itu kami tidak pergunakan dengan amal saleh, kami tetap bermaksiat, maka kami memang pantas untuk diatap di neraka. Tapi berikan kami kesempatan yang kedua. Ya. Jadi sangat tidak tahu malu. Bahkan sangat tidak tahu malunya yang kelima, mereka meminta kepada penduduk surga agar dikirimkan makanan dari surga. Bayangkan, ya. Saking tidak tahu malunya, meminta kepada penduduk surga agar dikirimkan makanan. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' atau mimma razaqakumullah. Ya, mereka memanggil penduduk, wahai para penduduk surga, kirimkan kami makanan, air dan minuman dari surga. Penduduk surga mengatakan, Allah haramkan makanan surga kepada penduduk neraka. Dulu di dunia kalian diseru untuk salat 5 waktu. Kalian diseru untuk meninggalkan maksiat. Tapi kalian malah tidak mau mendengarnya. Sekarang kalian malah mau minta makanan dari surga, minuman dari surga. Allah telah haramkan. Jadi tukang maksiat itu adalah orang yang sangat tidak tahu malu di dunia ini. Sudah diberikan berbagai macam kenikmatan karunia oleh Allah, tapi dia tidak menggunakannya untuk taat kepada pemberi karunia itu. Oleh sebab itu, jalan kita menuju husnul khatimah, ini harus menjadi cita-cita kita yang terbesar. Kita tidak tahu meninggal malam ini, besok, lusa, 1 minggu, 1 bulan ke depan, tidak ada yang tahu. Ya, apalagi pada saat-saat sekarang, sedikit-sedikit ada kabar orang yang meninggal. Di sini juga di perumahan ada juga orang meninggal, rahimahullah. Ya, semuanya. Ya. Ya. Di Stiba saja 1 minggu ini berapa kali kita sholatkan sholat jenazah. Ya. Kita berapa kali kita sholatkan sholat jenazah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kebanyakannya, apalagi pada masa sekarang, kebanyakan orang meninggal itu adalah dengan meninggal tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Dan ini menjadi tanda akhir zaman. Ya, bahwa di antara tanda akhir zaman sebagaimana disebutkan oleh dalam hadis, ya, kathratu mautil fajah, banyaknya orang meninggal tiba-tiba. Ini menjadi tanda tersendiri di akhir zaman, banyaknya orang meninggal tiba-tiba. Tidak ada diagnosa penyakit, tiba-tiba meninggal serangan jantung. Dan termasuk banyaknya kecelakaan. Dan tentunya yang kita ketahui bahwa kematian
yang paling menyedihkan adalah kematian tiba-tiba. Kematian yang paling menyedihkan adalah kematian tiba-tiba. Kalau orang meninggal karena sakit dulu, biasanya sedihnya itu sedikit, karena sedihnya sudah tercicilkan. Ya, ketika masuk rumah sakit 1 bulan, kita sudah sedih, ya, tercicilkan. Tapi kalau orang meninggal tidak punya penyakit tiba-tiba meninggal, itu kesedihannya bertumpuk 1 kali saat itu. Ya, oleh sebab itu, ya, husnul khotimah harus menjadi cita-cita kita, cita-cita terbesar kita dalam kehidupan ini. Ya. Jalan kita menuju husnul khotimah adalah dengan takwa. Ya, dengan takwa. Kita seringkali mendengar takwa. Tapi ya, takwa seringkali kita ya, definisikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Memang ini definisi yang tepat, tapi tidak spesifik. Definisi takwa yang paling spesifik adalah menjalankan kewajiban dan menjauhi maksiat. Kenapa? Karena perintah Allah itu kan banyak. Perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan Allah ada yang haram, ada yang makruh. Misalnya larangan minum dengan tangan kiri, atau larangan makan sambil berjalan. Itu kan larangan yang makruh. Ya, kalau kita lakukan ya kita tidak berdosa, tapi hukumnya tidak dianjurkan. Jadi spesifik atau makna spesifik dari takwa adalah menjalankan kewajiban dan menjauhi maksiat. Kalau seorang hamba sudah menjalankan kewajiban dan menjauhi maksiat, walaupun dia tidak mengamalkan amalan sunnah, ya, kebanyakan orang tua kita yang sudah tua-tua, ya, cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang wajib-wajib, dan tidak bermaksiat, kita katakan dia telah dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena itulah takwa, itulah takwa. Ya. Jadi Islam itu mudah, cukup jalankan kewajiban, jauhi maksiat, cukup. Ya, itulah Islam. Ya, kalau mau menambah dengan amalan sunnah, maka itu lebih baik. Ya, karena amalan sunnah itu berfungsi untuk menambal dan menyempurnakan kekurangan serta kelalaian kita dalam amalan-amalan wajib. Juga amalan sunnah berfungsi untuk menaikkan derajat kita. Ya, menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Itu amalan sunnah. Tapi kalau ada orang yang sudah menjalankan kewajiban tanpa amalan sunnah dan menjauhi kemaksiatan, kita katakan dia telah mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Jadi makna spesifik dari takwa adalah menjalankan kewajiban dan menjauhi kemaksiatan. Dan inilah amalan mayoritas kaum muslimin. Kaum muslimin itu mayoritas mereka tidak bisa bangun sholat malam. Mayoritas mereka tidak bisa zikir pagi dan petang. Ya, mayoritas mereka tidak bisa banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ya, itu dipahami. Tapi mereka wajib menjalankan kewajiban-kewajiban. Kalau kewajiban juga ditinggalkan, maka itu sangat berbahaya. Itu sudah dosa. Ya, tapi kita kemudian jangan menyalahpahami kalau begitu saya sholat 5 waktu saja. Ya. Saya puasa Ramadan saja. Saya kerjakan yang wajib-wajib saja. Ya, tidak. Ya, tidak bisa dipahami seperti itu. Kenapa? Karena dalam amalan-amalan kita, dalam amalan-amalan yang wajib, kita juga memiliki kekurangan-kekurangan. Kelalaian-kelalaian. Kita sholat tapi pikiran kita di luar sana dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang lain. Kita sholat tapi banyak lupa pada zikir-zikir, doa-doanya. Maka amalan sunnah berfungsi untuk menyempurnakan kelalaian dan kekurangan dalam ibadah kita. Ya, makanya ketika sholat kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Harusnya kan setelah sholat kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, saya sudah beribadah. Tapi Allah syariatkan setelah sholat kita tetap mengucapkan astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Harusnya kan alhamdulillah yang sesuai dengan logika kita. Setelah kita selesai beribadah, kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan astagfirullah? Para ulama menyatakan tujuannya adalah untuk meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai dalam ibadah sholat kita ada kekurangan-kekurangan. Kita sholat tapi malah tidak khusyuk. Dan inilah ya, saya yakin kita semua banyak yang
ketika sholat banyak berpikir dengan pikiran yang luar. Ya. Tapi kalau setelah sholat kita beristighfar betul-betul kepada Allah, insya Allah sholat kita tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tadi pertama mengenal hakikat dunia. Untuk husnul khotimah harus mengenal hakikat dunia, bahwa dia tidaklah kekal. Ya. Yang kedua menjaga takwa. Yang kedua menjaga takwa. Ya. Tentunya yang ketiga adalah banyak beramal saleh. Banyak beramal saleh. Ya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh kita ini, jemaah sekalian, bukan milik kita. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Ya. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tubuh kita ini kalau kita rusak dengan tato itu haram dalam Islam. Ya. Kita rusak wajah kita dengan sengaja haram dalam Islam. Kita merusak salah satu anggota tubuh kita dengan sengaja haram dalam Islam. Bahkan membedah tubuh kita tanpa ada alasan yang dibenarkan haram dalam Islam. Makanya operasi plastik itu kalau hanya untuk memperindah diri diharamkan dalam Islam. Kecuali kalau memang karena cacat. Kalau cacat dibolehkan. Atau karena sakit, itu sudah hal yang darurat. Tapi pada hukum asalnya operasi membedah tubuh itu haram dalam Islam. Kecuali kalau kita sakit atau ada cacat, maka itu dibolehkan. Jadi operasi itu adalah keringanan. Operasi keringanan dan bukan kebolehan. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah milik Allah dan harus dijaga. Tubuh kita adalah titipan Allah dan bukan milik kita. Makanya ketika ada orang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna inna lillah? Sesungguhnya kita ini adalah kepunyaan Allah. Karena memang tubuh kita ini kepunyaan Allah, bukan kepunyaan diri kita. Makanya orang yang membunuh dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang paling besar dosanya. Orang yang membunuh dirinya sendiri adalah orang yang paling besar dosanya. Dalam banyak hadis, orang yang membunuh diri itu azabnya di neraka adalah dia membunuh dirinya sendiri. Kalau di dunia dia bunuh diri dengan gantung diri, maka di neraka dia akan disiksa dengan gantung diri pula. Kalau di dunia dia bunuh diri dengan melompat dari tempat yang tinggi, maka di neraka dia akan disiksa dengan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi. Kalau di dunia dia membunuh diri dengan pisau misalnya, maka di neraka dia juga akan disiksa dengan membunuh diri dengan pisau. Kenapa? Karena tubuh ini adalah titipan dari Allah. Kapan disalahgunakan, maka itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga adalah memperbanyak amal saleh. Bagaimana tubuh kita ini digunakan untuk amalan-amalan yang saleh. Tubuh kita digunakan untuk amalan-amalan yang saleh. Amalan kita di dunia, amalan yang dibolehkan oleh Allah itu atau yang disyariatkan Allah ada dua. Yang pertama, atau ada tiga yang disyariatkan oleh Allah. Yang pertama adalah amalan wajib. Kalau ini kan kewajiban. Yang kedua adalah amalan sunnah. Amalan sunnah ini salat sunnah, qiyamul lail, salat sunnah rawatib, sedekah. Ini amalan sunnah. Saya kira ini kita lakukan. Yang ketiga adalah amalan yang mubah. Amalan yang mubah. Amalan yang tiga ini bisa diubah menjadi ibadah. Amalan yang mubah itu bisa diubah menjadi ibadah dengan syarat diniatkan untuk kebaikan. Misalnya semua kita bekerja, punya profesi masing-masing. Kalau Anda hanya bekerja, saya bekerja, tiap bulan terima gaji, atau pedagang, kemudian mendapatkan keuntungan, pekerjaannya begitu saja, tanpa ada niat-niat kebaikan, maka Allah tidak akan berikan pahala dari pekerjaan tersebut. Tapi kalau ketika bekerja kita niatkan dalam hati, saya ini bekerja pertama agar saya bisa beribadah kepada Allah. Saya bekerja agar saya bisa menghidupkan anak istri saya, agar anak istri saya bisa tenang dalam beribadah. Kalau kita berniat dengan niat yang seperti ini, maka seluruh amalan mubah kita
akan berubah menjadi pahala. Amalan mubah itu kan tidak diberikan pahala. Tapi kalau kita niatkan untuk kebaikan, maka itu akan bernilai pahala. Kita tidur, tapi dengan niat saya tidur ini agar bisa bangun sholat subuh. Iya. Saya tidur dengan niat agar bisa bangun sholat malam. Itu tidur tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, salah seorang sahabat, ahtasibu li naumati kama ahtasibu li qaumati. Dia mengatakan, saya mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana saya mengharapkan pahala dari salat malamku. Kenapa? Karena ketika tidur niatnya apa? Agar saya bisa bangun salat subuh besoknya. Agar saya bisa kuat beribadah nanti di akhir malam. Demikian pula makan dan minum. Itu kalau diniatkan, ya, kalau diniatkan dengan kebaikan, saya makan, ya, agar saya bisa kuat beribadah. Saya minum agar saya kuat beribadah. Semua itu akan berubah menjadi pahala. Ya. Ketika kita membayarkan misalnya SPP anak kita di sekolah, kita niatkan saya ber-SPP ini demi untuk kebaikan, ketakwaan, kesolehan anak saya. Itu semua ada pahalanya. Bahkan ketika bayar pajak pun, ya, bayar pajak yang lumayan tinggi itu, ya, ya. Kalau seandainya harus terpaksa bayar pajak pun kalau bisa niatkan ini sedekah saya untuk negara. Ya, karena pajak itu kan memang sedekah kita untuk negara. Tapi niatkan memang, ya. Niatkan, ikhlaskan, ya, jangan terpaksa bayar pajak, ya. Kalau bisa ikhlaskan bahwa memang saya berpajak ini tujuannya apa? Sedekah untuk negara. Sedekah untuk negara. Walaupun mungkin kita tidak tahu, ya, banyak sekarang penyalahgunaan pajak, ya. Belum lagi pajak itu terlalu tinggi. Sebenarnya bagi suatu negara untuk menetapkan suatu pajak itu kalau dia misalnya kekurangan pendapatan, dia boleh menetapkan pajak. Ya, dia boleh menetapkan pajak. Tapi problemnya pajak kita di Indonesia lumayan tinggi. Itu problem. Ya, kalau pajaknya cuma berapa persen saja, 5%. Ya, 5% itu tidak ada problem. Ya, tidak ada problem. Tapi ya lumayan tinggi. Makanya kalau terpaksa berpajak, niatkan itu sebagai sedekah, insya Allah berpahala. Insya Allah berpahala. Tapi kalau niat Anda hanya bayar pajak, saya khawatir itu tidak ada nilai pahalanya. Ya. Jadi niatkan ini sedekah saya untuk negara. Ya. Jadi yang ketiga adalah memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Amalan yang soleh ada 3. Yang pertama amalan wajib, yang kedua amalan sunnah, yang ketiga amalan yang mubah, makan, minum, tidur, bekerja. Amalan yang mubah tapi diniatkan bahwa amalan ini saya lakukan agar saya bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jalan husnul khatimah, ya, jalan husnul khatimah kita adalah seperti itu. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, harus memahami bahwa kehidupan dunia kita ini untuk menempuh ujian dari Allah. Jadi kata para ulama, ad-dunya darul bala wa laysa darul jaza. Dunia ini tempat kita untuk menempuh ujian dan beramal, dan bukan tempat untuk mendapatkan balasan. Makanya salah kalau ada orang yang mengatakan berinfak, insya Allah bulan depan Allah akan ganti dengan 2 juta. Berinfak 100.000, bulan depan Allah akan ganti 5 juta. Itu salah. Kenapa salah? Ya, kenapa salah? Karena orientasinya dunia. Dia menganggap bahwa dunia ini tempat bagi kita untuk mendapatkan balasan dari Allah. Memang benar bahwa banyak manusia ketika berinfak, ketika beramal soleh, Allah mudahkan urusannya. Ini banyak. Tapi banyak juga orang yang rajin sholat 5 waktu, tapi kehidupannya begitu-begitu saja. Ya. Apakah mereka tidak dicintai Allah, tidak diberikan balasan oleh Allah? Tidak. Ya, kadangkala kita beramal soleh, lalu Allah memudahkan urusan kita. Itu sebagai hadiah dari Allah. Tapi kadang-kala kita beramal soleh, tapi kehidupan kita begitu-begitu saja, sulit terus. Ya. Selalu merasa kesulitan. Dan itu kita cukup yakini bahwa itu ujian dari Allah. Bahwa dunia ini bukan tempat untuk kita mendapatkan balasan
dan ganjaran, bukan. Dunia adalah tempat bagi kita untuk beramal dan menjalani ujian. Sedangkan tempat untuk kita mendapatkan pahala, ganjaran, balasan kebaikan adalah akhirat. Oleh sebab itu kalau ada yang sholat 5 waktu, rajin beribadah, tapi ya tidak kaya-kaya, kita katakan ya, itu bukan problem, itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Insya Allah pahalanya akan diberikan oleh Allah dengan berlipat ganda di hari kiamat kelak. Ya, makanya orang yang paling, di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa di antara orang yang paling mulia adalah orang yang kita anggap dia orang biasa. Kita anggap dia adalah orang biasa. Dalam hadisnya, tuba lirajulin asy'ath aghbar akhidun bi'anani farasi. Ya, beruntunglah seseorang, ya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya juga ya, penuh debu, tapi dia rajin beribadah kepada Allah, dia rajin berjuang di jalan Allah, beribadah dan sebagainya. Kalau dia berdoa, Allah kabulkan. Kata Rasulullah, inilah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Tapi kalau dia datang kepada manusia menganggapnya remeh. Nah, ini orang apa ini? Ya, ini orang tidak memperhatikan dirinya, orang serba kekurangan. Ya, tapi dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan menganggap bahwa ya, kalau kehidupan kita sengsara terus, padahal kita banyak beramal saleh, jangan menganggap bahwa Allah meninggalkan kita. Ya, karena memang dunia tempat kita untuk menempuh ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan, menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kita, memberikan ujian. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, ya, yang paling baik amalnya. Itu jadi kehidupan dunia adalah ujian. Ya, sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat untuk mendapatkan balasan amalan kita. Ya. Jadi ya, dunia adalah darul bala, negeri ujian dan bukan negeri untuk mendapatkan balasan. Ya, dan saat sekarang subhanallah, ya, banyak kaum muslimin yang tidak tahan, yang tidak bisa bersabar dengan ujian-ujian keduniaan. Ya, tidak bisa bersabar. Ya. Banyak anak-anak muda kita sekarang frustasi sedikit, pelariannya adalah bunuh diri. Ya. Ya. Putus cinta, ya, banyak sekali seperti itu. Ya. Tidak mendapatkan pekerjaan, dibully, pelariannya adalah bunuh diri. Ya. Ini semua karena apa? Karena tidak bersabar dengan ujian-ujian keduniaan. Ya. Oleh sebab itu, memang ya, kita sebagai seorang muslim di dunia ini harus selalu banyak bersabar. Ya, Rasulullah menggambarkan bahwa dunia ini adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir dan orang suka bermaksiat. Kenapa Allah sebut dunia itu sebagai penjara bagi orang mukmin? Karena kita di dunia ini tidak bisa kita berlaku seenaknya. Kita seakan dipenjara oleh Allah. Ya, dipenjara dengan kewajiban. Ya, kita dipagari oleh Allah. Ya. Jangan kalau keluar ke situ berarti itu maksiat. Ya. Kalau ini maksiat, kita dipagari oleh Allah. Itu penjara bagi kita. Tapi kalau orang kafir dan orang yang suka bermaksiat, ya, seakan-akan dunia ini adalah surga. Dunia adalah surga. Dia bisa melakukan seenaknya, semaunya. Dia tidak pandang apakah itu maksiat, apakah ketaatan, apakah itu dosa. Dia semuanya tidak memandang itu. Semaunya dia lakukan. Maka Allah mengatakan seakan-akan dunia adalah surga baginya. Ya, makanya ketika di akhirat Allah balik. Ya, Allah balik. Ketika di akhirat orang yang menganggap dunia ini sebagai surga, Allah masukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang yang menganggap dunia ini sebagai neraka dalam artian bahwa kita hidup di dunia dengan batasan-batasan Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya.
Dan ini juga Allah sudah sebutkan, Rasulullah sudah sebutkan dalam hadisnya, beliau bersabda, huffatin naru bil makarih wa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil syahwat. Ya. Beliau mengatakan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Ya, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyulitkan. Ya, kita harus bangun salat subuh. Ya. Kita masih enak-enak istirahat siang, adzan asar. Ya. Kita masih enak-enak kerja, adzan zuhur. Ya, kita sudah capek, malah harus salat maghrib dan isya. Memang sulit. Ya. Pada bulan Ramadan, kita juga harus. Ya. Kata Rasulullah, memang surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyulitkan jiwa. Ya. Ya, surga itu laksana sebuah taman indah, tapi untuk sampai ke taman itu harus naik gunung dan menuruni lembah. Itulah surga. Ya, tidak bisa sampai ke situ kecuali naik gunung, menuruni lembah. Ya. Tapi neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan jiwa. Itulah neraka. Ya, kalau mau masuk neraka, senangkan diri kita tanpa batasan. Nah, itu pasti masuk neraka itu. Ya. Ya, kenapa? Karena itulah neraka. Neraka itu adalah laksana jurang. Ya, jurang yang penuh binatang buas, tapi dikelilingi oleh taman. Orang yang suka bermaksiat mengira itu adalah hal yang indah. Tapi semakin dia masuk ke dalam taman, maka dia semakin akan terperosok ke dalam jurang. Apalagi yang namanya bermaksiat itu enak. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bermaksiat itu seperti menggaruk. Bermaksiat itu seperti apa? Seperti menggaruk. Ya. Semakin kita menggaruk, semakin enak. Ya. Semakin kita menggaruk, semakin enak. Itu maksiat. Semakin orang bermaksiat enak. Ya. Tapi ingat, semakin garukannya keras, pasti akan luka. Pasti akan luka. Itulah maksiat. Ya. Memang enak, tapi dia pasti akan mendapatkan luka. Luka dalam apa? Luka dalam keimanannya. Luka dalam keimanannya. Luka dalam ketakwaannya. Kalau keimanannya sudah luka, hatinya sudah terluka dan sakit, ya maka dia pasti akan diakhiri hayatnya oleh Allah dengan su'u al-khatimah, Dan kiat dari para ulama salaf kita agar terjauhkan dari su'ul khatimah adalah banyak mengamalkan amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Banyak mengamalkan amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Kata para salaf, liyakun hadukum amalun khabi'atun minal amali salih. Seharusnya seorang muslim punya amalan yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Tidak diketahui istrinya, tidak diketahui temannya, sahabat, tidak diketahui. Ya, tapi bukan amalan buruk, ya, amalan yang saleh, amalan yang saleh. Ya, contohnya apa? Ya, misalnya bersedekah 50.000, tidak ada yang tahu, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Ya, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Salat malam, silahkan, tapi tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Ya. Berzikir misalnya istighfar 100 kali dalam sehari, silahkan, tapi jangan diceritakan kepada orang lain. Istri kita pun tidak perlu tahu bahwa kita bersedekah hari ini 50.000, tidak perlu diberitahu. Ya, tidak perlu diberitahu. Atau kita beristighfar pada hari ini 100 kali, tidak perlu diberitahu, cukup dengan diri kita. Kata para ulama, amalan yang tersembunyi ini adalah salah satu cara yang paling ampuh agar kita mendapatkan husnul khatimah. Ya, amalan yang tersembunyi. Ya, kalau pada zaman sekarang kan terbalik. Ya. Orang pergi umroh, masya Allah. Ya. Ya, kalau orang pergi umroh atau haji itu, kalau seandainya dia berfoto saja kemudian dikirim di grup keluarga, misalnya grup keluarga itu kan sebagai menceritakan nikmat karunia Allah. Ya. Tidak ada problem. Tapi ini kalau sudah di sana 10 statusnya di Facebook, di Instagram, 10 statusnya semuanya tentang foto, ya, foto berumrah. Ini juga keterlaluan. Ya. Ini juga kita zaman sekarang terbalik, ya, terbalik. Seluruh amal soleh didokumentasikan. Ya, itu tidak perlu. Kita tidak perlukan itu. Silakan dokumentasikan 5%, 10%. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk memberitahukan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita
bahwa kita juga alhamdulillah dikaruniai oleh Allah dengan amalan yang saleh. Itu tidak terlarang. Ya. Tapi seluruh amalan kita tidak boleh tidak perlu diekspos di sana. Cukup ya, ekspos 5%, 10%, ceritakan 20%, 80%-nya tidak perlu diceritakan. Ya. Ya, zaman sekarang Masya Allah, zaman yang serba selfie. Ya. Dan ini bukan hal yang dianjurkan. Ya, ini bukan hal yang dianjurkan. Ya. Jadi seorang muslim itu kalau mengamalkan amalan sunnah itu hendaknya tidak perlu banyak diceritakan. Ya, tidak perlu dilihat orang lain. Adapun kalau amalan wajib, ya amalan wajib itu ya memang tidak boleh tidak. Ya, kalau amalan wajib sholat 5 waktu, saya mau sholat di rumah saja supaya tidak dilihat orang. Ya tidak seperti itu. Ya, ya jangan seperti itu. Ya karena sholat wajib itu di masjid. Ya, sholat wajib di masjid. Ya, termasuk misalnya zakat. Zakat itu zakat yang wajib ya, zakat fitrah atau zakat yang wajib. Para ulama mengatakan hukum asalnya adalah diberikan sembunyi-sembunyi, tidak perlu kemudian di hadapan orang. Ya, sembunyi-sembunyi ya untuk menjaga keikhlasan kita dan untuk menjaga rasa malunya orang yang kita bantu. Tapi kalau seandainya kita dianggap tidak pernah bayar zakat, kan ada juga orang ya, kadang teman-teman kita, tetangga-tetangga kita kan kadang juga memiliki pandangan mata yang tajam ke kita. Orang ini saya tidak pernah lihat berzakat, padahal kaya sekali. Ya. Ya. Maka kata para ulama, untuk menghindari suudzon, setengah zakat kita, sebagiannya kita berikan secara terang-terangan, tapi sebagiannya lagi kita berikan secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar terhindar dari riya. Ya kan kebanyakan orang kaya itu Masya Allah kalau berinfak itu luar biasa. Supaya terhindar dari riya, sebagiannya disebutkan terang-terangan, sebagiannya disebutkan secara sembunyi-sembunyi. Enggak apalah hamba Allah 50 tapi di belakang 1 juta. Itu enggak ada problem. Itu hal yang sangat luar biasa. Ya. Tapi saya tidak tahu waktunya sampai kapan. Berapa menit lagi? Sudah masuk ya? Ya, saya kira demikian. Ya, bagus itu karena sudah masuk. Maka kajian kita sampai di sini. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya. Ya, kalau diundang lagi enggak apa, siap insyaallah, penting ada waktu. Ya. Kalau bisa tidak perlu saya di Makassar masyaallah. Kalau kita kajian pakai amplop terus ya. Saya tidak perlu pakai amplop ya. Ya. Tidak perlu ya. Ya. Ini ya. Di kapanpun diundang siap insyaallah. Yang penting waktunya iya ada insyaallah. Ya. Silakan ada yang mau bertanya atau ya. Yang bertanya dapat buku ya insyaallah. Ya, baik. Wasta'inu bis sabri was salah. Salat. Baik. Ya, beliau mengatakan bahwa dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman wasta'inu bis sabri was salah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan dengan bersabar. Ya. Memang ya dalam mendapatkan musibah, kesulitan, musibah apapun itu maka obatnya ada 2. Selain solusi yang kita tawarkan dalam secara nyata, ya, ada kan problem kita, ya tentu kita berikan solusi yang lain. Tapi maksudnya hubungan kita dengan Allah itu ketika terjadi musibah 2. Yang pertama salat, yang kedua sabar. Yang pertama salat, yang kedua sabar. Kita mendapatkan musibah, ya salat. Ya, kita kebanjiran, ada orang meninggal, kecelakaan, salat. Ya. Kenapa? Karena salat ini para jemaah sekalian, salat ini menjadi penyelamat seorang hamba dari banyak hal. Salat ini bisa menghilangkan rasa kesedihan. Ya, kalau orang salat curhat kepada Allah, yang terbaik itu dalam salat.
Ketika sujud, memang curhat kepada Allah dalam sujud itu lebih baik daripada curhat di luar sholat. Gitu ya. Itu sangat luar itu. Jadi sholat itu menghilangkan kesedihan. Iya, menghilangkan kesedihan. Jadi amalan yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan adalah sholat. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Rasulullah kalau beliau mendapatkan persoalan yang rumit, yang sedih, musibah, susah, beliau sholat 2 rakaat. Karena idza hadzabahu al-amr shalla rakaatain. Kalau beliau ada persoalan yang sulit, beliau sholat 2 rakaat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mendengar ada saudaranya yang meninggal, beliau sholat 2 rakaat. Karena itu menghilangkan kesedihan, ya, mengurangi kesedihan. Ya. Yang kedua, bersabar. Dan sholat dan sabar ini bergandengan. Orang yang rajin sholat adalah orang yang paling bisa bersabar. Ya. Orang yang rajin sholat adalah orang yang paling bisa bersabar. Dan ini realitas dalam kehidupan. Realitas dalam kehidupan. Ya, realitas dalam kehidupan. Ya. Orang yang paling banyak sholatnya adalah orang yang paling bisa bersabar. Ya. Jadi tadi ya, jadi setiap di tempat musibah, kesulitan, sholat 2 rakaat. Tapi jangan pada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat sunnah. Ya, antara asar dengan maghrib atau antara subuh dengan terbitnya matahari, ya, itu tidak boleh sholat. Ya. Sholat pada waktu selain itu. Baik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Ya. Pada sholat maghrib. Iya. Selamanya 2 kali saja sesuai dengan petunjuk kalau misalnya selalu kan kita pula subuh 1, maghrib 2, tapi dia kalau terus kita masukkan sebenarnya kan 3 kali. Karena kita pertama rasa imam yang kita masuk di rakaat kedua, ya kan? Ya di rakaat kedua. Nah, terus kita kan sudah masuk di situ. Berarti kan 3 kali tahiyat. Sedangkan beliau bilang, saya belum pernah temukan hadisnya 3 kali tahiyat. Baik. Terkait dengan persoalan ini, memang tidak ada hadis spesifik bahwa 3 kali tahiyat. Tidak ada hadis seperti itu. Ya. Tapi Rasulullah memberikan sebuah anjuran atau sebuah aturan dalam salat, ya, bahwa Rasulullah mengatakan idza uqimatis shalah, ya, kalau salat sudah didirikan, ya, famshu ilaiha bisakinati wal waqar, ya, datanglah kalau salat sudah didirikan di iqamat, tetaplah jalan biasa, jangan lari, ya, tetaplah jalan biasa, ya, wa ma fatakum fa'atim. Kata Rasulullah, kalau seandainya ketika datang sholat kita terlambat 1 rakaat 2 rakaat, maka apa? Sempurnakan itu setelah imam salam, maka sempurnakan. Wa ma fatakum fa'atim. Ya. Kalau apa yang kalian luput, maka sempurnakan. Jelas ya, jadi kita terlambat sholat maghrib 1 rakaat. Ya. Ya, rakaat pertama bagi kita adalah rakaat kedua bagi imam. Ya, rakaat kedua imam, kita rakaat pertama. Ya, bagaimana kita lakukan? Kita harus ikuti imam. Kita harus ikuti imam. Masa imam duduk tahiyat, kita malah berdiri? Ya, itu tidak. Ya, kita sudah melanggar. Kemudian rakaat ketiganya imam, kita rakaat kedua. Otomatis kita juga harus ikut imam. Ya. Ya, tidak bisa langsung berdiri, harus ikut imam. Rakaat ketiga kita adalah rakaat terakhir. Ya, rakaat 3. Masa rakaat terakhir bagaimana caranya? Tetap harus duduk, Jelas ya? Jadi perintah pertama adalah agar kita menyempurnakan ketinggalan salat kita ketika terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah untuk mengikuti imam.
Ya, imam itu baik kita terlambat atau tidak terlambat, masbuk atau tidak masbuk, kita wajib mengikuti gerakannya imam. Ya, jadi pada rakaat imam yang kedua kita rakaat pertama, pada rakaat ketiga imam kita rakaat kedua, itu wajib ikut imam. Ya, karena kata Rasulullah inna maju'ilal imam liyutamma bi, imam itu ada untuk diikuti. Ya. Ketika kita rakaat ketiga, ya, masa kita rakaat ketiga salat maghrib ini masa ya mau kalau begitu saya mau berdiri saja rakaat ketiga, nanti rakaat keempat baru tahiyat. Ini salat maghrib, ya cuma 3 rakaat. Jelas ya? Jadi tidak secara spesifik bahwa dalilnya 3 kali rakaat, tidak secara spesifik. Hanya saja Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu umum. Ya, pertama imam itu harus diikuti. Kalau tahiyat, kita juga tahiyat. Baik kita masbuk atau tidak. Ya. Nah, langsung assalamualaikum. Iya. Oh, sudah dua tidak dibenarkan ya. Ya tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Ya pertama karena memang dari setiap tasyahud harus tahiyat. Setiap duduk tasyahud harus baca tahiyat. Jelas ya? Setiap duduk tasyahud itu harus baca. Ya, itu sudah kewajiban, itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Untuk hadisnya secara spesifik memang tidak ada. Ya. Tapi sudah menjadi kesepakatan para ulama. Gitu ya. Iya, karena dalil dalam agama kita itu 3. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama ini sangat penting. Ada banyak hal yang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi kesepakatan para ulama. Ya, jelas ya? Ya, itu ada banyak hal yang seperti itu. Ya. Jelas ya? Baik, Masya Allah. Ya, itu problem. Ya, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Saya kira sampai di sini kajian kita ya pada kesempatan kali ini. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil